Awalnya, aku cuma supir taksi biasa. Malam itu, aku kira cuma orderan biasa juga. Sampai dia masuk ke mobilku. Seorang bule cantik, duduk diam dengan mata sembab. Aku nggak tahu siapa dia, tapi sejak malam itu, hidupku berubah total. Bukan berubah, dia malah ngajak aku nikah. Dan ternyata, dia bukan wanita biasa. Aku nggak pernah menyangka, malam itu bakal jadi awal cerita yang bikin hidupku jungkir balik. Sebagai supir taksi online di Berlin, aku sudah terbiasa mengantar penumpang dari berbagai macam latar belakang, mahasiswa mabuk, pasangan yang bertengkar, pebisnis yang buru-buru, bahkan kadang orang yang cuma ingin berkeliling kota sendirian karena galau. Tapi yang ini berbeda. Jam sudah menunjukkan jam 23:10. Aku sedang duduk di balik kemudi, memandangi Argo yang baru saja berhenti di angka yang menyedihkan. Hari ini sepi banget. Gak seperti biasanya. Baru 4 order sejak siang tadi. Aku hampir menyerah dan ingin pulang saja ke apartemen mungilku di pinggir kota. Tapi, notif masuk di ponselku. Orderan masuk. Lokasi penjemputan di Prenzlauer Berg. Tanpa pikir panjang, aku segera tekan tombol terima. Ini order terakhirku malam itu, pikirku. Sekalian pulang lewat situ. Ketika aku tiba di titik penjemputan, seorang wanita berdiri sendirian di pinggir jalan. Rambut pirangnya sedikit berantakan, wajahnya cantik tapi terlihat letih. Matanya merah seperti habis menangis. Dia mengenakan mantel panjang warna hitam yang sedikit kebesaran, membuatnya terlihat rapuh. Hampir seperti anak kecil yang tersesat, dia melangkah masuk ke mobilku tanpa banyak bicara. "Kemana, Miss?" tanyaku pelan. Dia diam beberapa detik, memandang kaca depan. Lalu dengan suara serak dia bilang, "Just drive around. Anywhere." Aku sempat ragu. Order tanpa tujuan jelas seperti ini jarang terjadi. Tapi ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuatku memilih tidak bertanya lebih jauh. Aku pun mengangguk pelan dan mulai melajukan mobil menembus malam kota Berlin yang lengang. Sepanjang perjalanan, aku bisa melihat dia hanya memandangi lampu-lampu jalan dari jendela. Sesekali dia menarik napas panjang. Sesekali mengusap pipinya yang basah. Aku mencoba fokus nyetir, tapi jujur saja aku juga penasaran. Siapa dia? Kenapa wanita secantik ini, yang seharusnya bisa berada di restoran mahal atau lounge mewah, malah sendirian melam-melam naik taksi dan terlihat patah hati? Di dalam hati, aku hanya berharap order ini cepat selesai dan aku bisa pulang. Tapi ternyata tidak. "Berapa jam kau kerja sehari?" Tiba-tiba dia bicara dalam bahasa Inggris yang cukup pelan, nyaris seperti bisikan. Aku agak terkejut. Kukira dia ingin tetap diam sepanjang perjalanan. 10-12 jam biasanya, jawabku sambil melirik lewat kaca spion. Kadang bisa lebih, tergantung banyaknya order. Dia mengangguk kecil. Senyumnya samar sekali, nyaris nggak kelihatan. "Kamu kelihatan sabar," katanya. Aku nggak ngerti kenapa dia bilang begitu. Aku cuma supir taksi biasa, bekerja keras demi bertahan hidup. Sabar? Mungkin iya. Karena cuma orang sabar yang kuat bertahan di negeri orang dengan kerjaan seperti ini. Dia kemudian mengeluarkan dompet kecil dari tasnya, mengeluarkan selembar uang 100 euro, dan menyodorkannya ke kursi depan. "Untuk malam ini, jangan buru-buru. Aku hanya ingin keliling kota." Aku langsung mengerem pelan. Serius, order seperti ini biasanya dihindari supir lain karena membuang waktu. Tapi 100 euro untuk sekadar muter-muter, itu gaji setengah hariku. "Baik, Miss, kalau begitu kita keliling saja," kataku akhirnya. Lalu dia menatapku melalui kaca spion. Untuk pertama kalinya, aku bisa melihat wajahnya dengan jelas. Matanya biru muda, indah, tapi sedih. "Ada luka yang dalam di sana. Namamu siapa?" tanyanya tiba-tiba. Aku agak kaget lagi. Jarang ada penumpang bule yang benar-benar tertarik menanyakan nama supir. "Dharma," jawabku singkat. Dia mengangguk pelan, lalu berkata, "Aku Elena." Nama yang cantik, cocok dengan wajahnya, tapi aku menahan diri untuk tidak bertanya lebih banyak. Biarlah, dia pasti punya masalah yang ingin dia pendam sendiri. Sepanjang hampir 1 jam berikutnya, aku hanya mengantar dia berkeliling kota, melewati Brandenburg Gate, jalanan Unter den Linden yang sunyi, dan taman kota yang gelap. Sesekali dia minta berhenti sebentar, hanya untuk memandang keluar jendela, lalu meminta aku melanjutkan perjalanan lagi. Sampai akhirnya, dia meminta aku berhenti di tepi sungai Spree. "Bisakah kamu tunggu di sini sebentar?" tanyanya. Aku hanya mengangguk. Dia turun perlahan, berjalan ke pinggir sungai, berdiri mematung. Tangannya gemetar, dan aku bisa melihat bahunya sedikit bergetar. Dia menangis. Lagi, aku hampir ingin keluar mobil dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi.
Tapi aku bukan siapa-siapa. Aku hanya supir taksi yang kebetulan menerima orderannya. Malam ini, 15 menit berlalu, akhirnya dia kembali ke mobil. Saat dia masuk, dia tidak berkata apa-apa. Tapi sebelum aku sempat bertanya, dia langsung berkata, "Dharma, bisakah aku memesanku secara pribadi besok?" Aku sempat diam. Maksudnya, pesan aku pribadi? Kalau boleh, aku ingin kamu yang menjemputku lagi besok. Dan mungkin lusa. Dan mungkin setiap hari. Aku bingung, tapi juga penasaran, ada apa dengan wanita ini? Kenapa dia ingin aku yang selalu mengantarnya? Aku hanya mengangguk pelan. Baiklah, Miss Elena, dalam hati aku bertanya-tanya. Siapa sebenarnya wanita ini? Kenapa malam ini terasa aneh? Dan kenapa ada bagian dari diriku yang ingin tahu lebih banyak tentang dirinya? Aku nggak tahu, tapi aku merasa malam ini memang bukan orderan biasa. Keesokan paginya, aku bangun agak siang karena semalam pulang lebih larut dari biasanya. Baru saja mau bersiap berangkat kerja, ponselku berbunyi. Nomor tak dikenal muncul di layar. Aku sempat ragu untuk menjawab, tapi entah kenapa ada rasa penasaran yang besar. "Halo," sapaku singkat Dharma. "Ini aku, Elena." Terdengar suara lembut di ujung sana. Seketika aku terdiam. Suara itu jelas tak asing, dan langsung mengingatkanku pada malam yang aneh kemarin. Aku ingin, kalau kau bisa menjemputku lagi hari ini, bukan lewat aplikasi. Aku mau memesanku secara pribadi. Bisa? Aku butuh beberapa detik untuk mencerna permintaannya. Biasanya aku hanya melayani order dari aplikasi. Tapi permintaan Elena terdengar tulus, ada nada sedih yang masih melekat di suaranya. "Bisa, Miss Elena. Kau mau aku jemput di mana?" tanyaku akhirnya. Dia memberitahu alamat apartemennya, yang ternyata ada di kawasan elit Berlin, distrik Charlottenburg. Aku sempat heran, jika dia tinggal di sana, artinya dia bukan orang sembarangan. Tapi semalam, dia terlihat begitu rapuh, hampir seperti orang yang kehilangan segalanya. Sekitar 1 jam kemudian, aku tiba di depan apartemen yang dia sebutkan. Gedungnya mewah, dengan pelataran parkir yang penuh dengan mobil-mobil mahal, BMW, Mercedes. Bahkan ada satu Porsche yang berkilau di bawah cahaya matahari pagi, sementara aku hanya datang dengan mobil sederhana yang menjadi andalanku sehari-hari. Rasanya sedikit canggung, sampai akhirnya Elena muncul di pintu depan. Dia mengenakan kacamata hitam, rambut pirangnya diikat sederhana, tapi wajahnya tetap terlihat cantik. Kali ini tanpa mata sembab seperti semalam. "Elena," sapaku, sedikit menundukkan kepala. "Mau kemana hari ini?" Dia tersenyum tipis, masuk ke mobilku, dan duduk di kursi belakang seperti semalam keliling saja. "Dharma, aku hanya ingin menghabiskan waktu dengan orang yang membuatku merasa tenang," jawabnya sambil melepas kacamatanya. Aku sempat menoleh ke kaca spion, berusaha membaca raut wajahnya. Ada sesuatu yang berbeda dari senyumnya, bukan sekadar basa-basi. Aku merasa dia benar-benar ingin berada di sini, di mobilku, bersamaku, selama hampir 2 jam. Aku mengantarnya berkeliling kota, tapi kali ini berbeda. Dia mulai lebih banyak bicara, lebih banyak bercerita tentang hidupnya, tentang keluarganya, tentang kesepiannya. "Aku tidak punya siapa-siapa di sini, Dharma," katanya lirih. "Semua orang hanya menganggapku sebagai pewaris harta keluarga. Teman-temanku, mereka cuma ingin dekat denganku karena statusku. Bahkan ayahku hanya peduli pada bagaimana caraku menjaga nama keluarga. Aku lelah, sangat lelah. Aku hanya mendengarkan, mencoba memahami perasaan seorang wanita yang terlihat sempurna dari luar, tapi ternyata begitu rapuh di dalam. Dan semakin dia bercerita, semakin aku merasa dekat dengannya. Aku juga bercerita sedikit tentang diriku, tentang keluargaku di kampung halaman, tentang impianku sederhana, bekerja keras di negeri orang, agar bisa mengirim uang untuk orang tuaku, tentang cita-cita kecilku untuk punya rumah sederhana di desaku nanti. "Elena," kataku pelan, "aku cuma orang biasa, supir taksi. Tidak sederhana banget, gak ada yang spesial," tapi dia hanya tersenyum. "Itu dia yang membuatmu berbeda. Dharma, kamu sederhana. Dan jujur, aku merasa aman bersamamu." Ada keheningan aneh setelah kalimat itu. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang belum dia katakan, tapi aku memilih tidak mendesaknya. Menjelang sore, saat aku hendak mengantarnya pulang ke apartemennya, dia berkata, "Mulai besok, aku ingin kau hanya mengantarku saja. Jangan terima penumpang lain. Aku akan membayarmu lebih. Aku hanya ingin kau yang ada saat aku butuh." Aku sempat terdiam lama. Elena, wanita bule yang baru aku kenal semalam, ingin aku menjadi supir pribadinya, dan bahkan tidak peduli berapa uang yang harus dia keluarkan. Aku bingung, dan jujur saja,
ada sedikit rasa takut. Siapa sebenarnya Elena ini? Kenapa dia seolah sedang mencari pelarian? Dan kenapa aku yang Aku mengantar Elena pulang, dan saat dia turun, dia sempat berkata sambil menatapku dalam-dalam, "Besok, aku akan ceritakan semuanya padamu." Aku janji. Aku hanya bisa mengangguk. Aku belum tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup wanita ini. Tapi satu hal pasti, hatiku mulai merasa terhubung dengannya. Dan aku juga tahu, hari ini awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar orderan taksi. Sejak hari itu, aku seperti punya rutinitas baru yang tidak biasa. Elena bukan lagi sekadar penumpang bagiku. Dia jadi seperti klien pribadi. Setiap pagi, dia akan menghubungiku, mengirim pesan singkat, "Pagi, Dharma. Bisa jemput jam 10, atau kadang hanya hari ini aku butuh keliling lagi." Dan entah kenapa selalu menjawab iya. Meskipun ada order lain yang harusnya bisa aku terima lewat aplikasi, tapi ada sesuatu dalam cara dia memandangku, dalam cara dia berbicara, yang membuatku tidak tega menolak. Rasanya seperti aku sedang menjaga seorang teman lama, meskipun kami baru saling kenal. Hari itu kami kembali berkeliling kota. Kali ini dia duduk di kursi depan, tidak seperti sebelumnya yang selalu duduk di belakang. Dia lebih banyak tersenyum, sesekali bercanda ringan. "Dharma, kamu tahu nggak, aku dulu paling benci naik taksi," katanya sambil tertawa kecil. Aku melirik heran. Kenapa begitu? Karena biasanya supir taksi selalu banyak bicara bosi-bosi, yang bikin aku capek, jawabnya. "Tapi kamu, diam saja. Nggak pernah maksa aku ngobrol, aneh banget." Tapi itu justru bikin aku nyaman. Aku hanya tersenyum kecil. Aku memang bukan tipe supir yang cerewet. Buatku, cukup jalankan mobil dengan baik, biarkan penumpang menikmati perjalanan. Tapi hari itu dia justru banyak bercerita. Elena bercerita tentang masa kecilnya, yang kelihatannya glamor, tapi ternyata sepi. Ayahnya seorang pebisnis besar pemilik jaringan hotel internasional. Ibunya sudah meninggal saat Elena masih belia. Sejak kecil, dia selalu dijaga asisten rumah tangga dan pengawal pribadi. Sekolah pun selalu di tempat elit, di mana teman-temannya lebih sering bersaing soal siapa yang lebih kaya daripada banner-banner berteman. Aku lelah. Semua orang hanya peduli aku ini siapa, bukan aku ini seperti apa, katanya dengan nada lirih. Aku hanya mendengarkan, sambil kadang memberi senyum. Untuk menenangkannya, aku bercerita sedikit juga tentang hidup, tentang keluargaku di kampung di Jawa Tengah, yang sekarang sepenuhnya bergantung pada kirimanku. Tentang mimpiku punya rumah sederhana di desa, cukup untuk tempat tinggal orang tuaku dan adik-adikku. "Elena, aku cuma seorang Dharma, supir taksi yang berjuang keras buat hidup. Aku ini nggak ada istimewanya," aku berkata jujur. Dia menatapku lama sekali. Ada keraguan di matanya, tapi juga ada sesuatu yang lebih dalam, seperti harapan. "Kamu justru istimewa, karena itu," katanya pelan. Sepanjang hari, aku mengantar Elena ke tempat-tempat yang bagiku hanya latar biasa di kota ini. Taman kota, tepi sungai, kafe kecil yang sepi. Tapi baginya, semua tempat itu seperti pelarian dari hidupnya yang terpenjara. Sampai akhirnya, ada momen yang tidak aku sangka. Sore itu, saat aku mengantar Elena kembali ke apartemennya, dia tidak langsung turun dari mobil. Dia diam sejenak, lalu berkata, "Dharma, mulai sekarang, aku ingin kamu tidak menerima penumpang lain. Aku akan membayarmu lebih. Berapapun yang kamu minta, aku ingin kamu hanya ada untukku." Aku langsung terdiam. Serius, aku bukan sopir pribadi. Aku hanya taksi online biasa. Kenapa dia ingin aku hanya mengantarnya saja? Dia bisa saja menyewa sopir profesional dari perusahaan penyedia layanan mewah. Kenapa? Melihat wajahku yang penuh tanda tanya, dia melanjutkan. "Aku nggak tahu harus mulai cerita dari mana. Tapi aku janji, besok aku akan cerita semuanya. Aku hanya butuh kamu. Tetap di sini, Dharma. Aku butuh seseorang yang aku bisa percaya." Kalimat itu terasa berat. Aku belum sepenuhnya mengerti apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup Elena. Tapi satu hal yang aku rasakan jelas, dia kesepian, sangat kesepian. Dan entah kenapa, aku mulai merasa peduli padanya. Malam itu aku pulang dengan pikiran campur aduk. Aku memandang ponselku. Ada beberapa orderan yang aku tolak demi Elena. Uang yang dia bayar memang lebih dari cukup. Tapi ini lebih dari sekadar uang. Aku merasa mulai masuk ke dalam hidup orang asing yang rumit, yang penuh rahasia. Siapa sebenarnya Elena? Kenapa dia seolah berusaha kabur dari sesuatu? Dan kenapa aku, seorang supir taksi biasa, yang dia pilih untuk mendampingi dia? Partnya itu berputar-putar di kepalaku. Besok, dia bilang akan cerita semuanya. Aku penasaran, tapi juga sedikit takut. Apa yang akan dia katakan?
rahasia apa yang dia sembunyikan. Tapi ada satu hal yang aku tahu pasti. Mulai saat itu, Elena bukan lagi sekadar penumpang. Dia sudah menjadi bagian dari hariku. Dan mungkin, tanpa aku sadari, juga dari hidupku. Harriet, aku datang lebih pagi dari biasanya ke apartemen Elena. Panggilan teleponnya semalam masih terenjang-jang. Besok aku akan cerita semuanya. Dharma, semuanya. Aku memarkir mobil di depan gedung mewah tempat tinggalnya. Pelem sempat. Aku menunggu lama. Elena sudah muncul di pintu utama. Hari ini dia terlihat berbeda, pakaiannya sederhana. Hanya sweater abu-abu dan celana jeans, tapi wajahnya terlihat lega. Ada sesuatu di matanya yang lebih tenang dari sebelumnya. Dia masuk ke mobilku. Kali ini kembali duduk di kursi belakang. Halo, Dharma, siap keliling hari ini? Katanya sambil tersenyum. Aku mengangguk sambil mencoba terlihat biasa saja. Padahal di dalam hati penuh pertanyaan. Apa yang sebenarnya mau dia ceritakan hari ini? Kami mulai perjalanan menyusuri jalan-jalan Berlin, yang pagi itu masih relatif sepi. Awalnya percakapan kami ringan, membahas pemandangan di taman kota, kafe-kafe kecil yang baru buka, dan cuaca yang mulai membaik setelah hujan semalam. Tapi di tengah perjalanan, tiba-tiba Elena meminta aku berhenti di tepi danau kecil di pinggiran kota. Dia memintaku mematikan mesin dan menoleh ke arahnya. Dharma, aku ingin cerita sesuatu, katanya dengan nada serius. Aku langsung berbalik, menatapnya lewat kaca spion. Namaku lengkapku, Elena von Kreutzer, katanya pelan. Aku bukan sekadar wanita biasa yang kamu antar jemput. Aku pewaris tunggal keluarga von Kreutzer, grup bisnis yang punya jaringan hotel dan properti di Eropa. Aku terdiam. Nama von Kreutzer tidak asing. Aku sering mendengarnya, bahkan pernah lewat di depan salah satu hotel mewah milik grup itu. Tapi aku tidak pernah menyangka wanita sederhana yang duduk di kursi belakang mobilku selama ini adalah anak pemilik kerajaan bisnis itu. Dia melanjutkan ceritanya dengan mata berkaca-kaca. Beberapa minggu lalu, ayahku mengumumkan akan menjodohkanku dengan putra partner bisnisnya. Demi merger perusahaan kami dengan mereka. Aku tidak diberi pilihan. Dharma, semua sudah diatur. Bahkan, aku tidak pernah bertemu pria itu. Aku hanya diam, mendengarkan dengan serius. Suaranya bergetar, matanya mulai basah. Itulah kenapa aku kabur dari rumah. Aku hanya ingin hidup bebas, menjadi diriku sendiri. Aku lelah menjadi boneka keluarga. Lalu, tanpa aku duga sama sekali, Elena tiba-tiba membuka tas kecilnya. Dia mengeluarkan sebuah kotak bludru kecil berwarna biru tua. Aku menahan napas dengan tangan gemetar. Dia membuka kotak itu, dan di dalamnya ada sebuah cincin sederhana. Bukan cincin berlian mewah seperti yang aku bayangkan dimiliki keluarga kaya raya. Dia menatapku dalam-dalam lewat kaca spion dan berkata, Dharma, maukah kamu menikah denganku? Aku benar-benar membeku. Lamaran di dalam taksiku sendiri oleh wanita yang baru aku kenal beberapa hari. Aku bahkan belum sepenuhnya mengenalnya. Tapi dia malah melamarku duluan. Elena, suaraku tercekat. Aku berusaha keras merangkai kotak-kotak. Dia buru-buru menimpali. Aku tahu ini terdengar gila, Dharma, tapi aku sudah memikirkannya. Aku butuh seseorang yang aku percaya. Seseorang yang mau menikahiku, bukan karena kekayaanku, bukan karena statusku. Aku merasa tenang bersamamu. Aku merasa kamu tulus. Aku menghela napas panjang. Aku ingin berkata jujur padanya. Elena, aku cuma supir taksi. Aku nggak punya apa-apa. Aku hidup sederhana, bahkan sangat sederhana. Aku tidak tahu apa. Aku sanggup masuk ke hidupmu yang jelas bukan duniaku. Elena tersenyum tipis. Justru karena kamu tidak punya apa-apa, aku ingin bersamamu. Kata-katanya sederhana, tapi membuat hatiku berkecamuk. Sebuah lamaran yang mengejutkan. Di kursi belakang taksiku sendiri, dari seorang wanita bule cantik, yang ternyata adalah putri konglomerat besar Eropa. Aku menatap matanya yang penuh harap. Melalui kaca spion, matanya tidak berbohong. Dia sungguh-sungguh. Hari itu, aku tidak langsung memberikan jawaban. Tapi hatiku mulai terasa berat. Dan aku sadar, apapun yang terjadi setelah ini, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Hari-hari setelah lamaran mendadak, Elena terasa aneh. Aku masih bingung dengan perasaanku sendiri. Jujur saja, aku belum sempat memikirkan bagaimana hidupku kalau harus menikah dengan seorang wanita seperti dia. Wanita bule kaya raya, pewaris, konglomerat, dengan latar hidup yang sangat jauh berbeda dari aku. Seorang supir taksi sederhana di negeri orang, tapi Elena terus bersikap seperti biasa. Bahkan terasa semakin dekat. Setiap hari dia meneleponku duluan, memesanku secara pribadi, meminta ditemani keliling kota.
Bukan untuk urusan bisnis atau belanja mewah, tapi sekadar duduk berdua sambil memandangi taman, makan sederhana di warung kecil, dan kadang hanya ngobrol panjang di dalam mobil. Aku bisa merasakan ada ketulusan dalam caranya memperlakukanku. Dia memang sedang melarikan diri dari hidup lamanya. Dia ingin jadi orang biasa bersamaku. Tapi di balik semua momen tenang itu, aku merasakan ada awan gelap yang mulai mendekat. Dan benar saja, pada suatu sore yang mendung, saat aku mengantar Elena kembali ke apartemennya, ada kejadian yang membuatku benar-benar sadar bahwa hubungan ini tidak sesederhana yang aku pikirkan. Ketika kami tiba di pelataran apartemennya, ada 3 mobil hitam mewah sudah terparkir. 4 pria berjas berdiri tegap di depan pintu gedung. Salah satu dari mereka terlihat sedang berbicara lewat ponsel, sementara yang lain berdiri sambil memperhatikan sekitar dengan tatapan tajam. Elena langsung menegang. Wajahnya yang tadi ceria tiba-tiba pucat. Dia berbisik pelan padaku, "Mereka orang-orang ayahku?" Aku terdiam. Jantungku berdegup keras. Kupandangi pria-pria itu dari balik kaca depan. Mereka jelas bukan sembarang orang. Mereka kelihatan seperti pengawal profesional. "Aku tidak bisa turun sekarang," kata Elena panik. Aku nggak mau mereka membawaku pulang." Dia menoleh ke arahku, matanya memohon. "Dharma, tolong bawa aku pergi. Sekarang juga." Tanpa pikir panjang, aku injak pedal gas dan segera memutar arah. Aku tahu aku bukan siapa-siapa untuk ikut campur urusan keluarga kaya raya, tapi ada sesuatu dalam ketakutan Elena yang membuatku tidak tega meninggalkannya begitu saja. Sepanjang perjalanan, aku melihat Elena beberapa kali menerima telepon. Nomor yang muncul jelas nama ayahnya, tapi dia mengabaikannya. Bahkan akhirnya dia mematikan ponselnya. Aku berusaha menjaga suasana tenang. "Kita mau kemana?" tanyaku perlahan. Elena menghela napas panjang. Dia terlihat lelah. "Sanggali, aku nggak tahu, Dharma. Aku hanya ingin menjauh dari mereka." Akhirnya aku memutuskan mengajaknya ke tempat yang mungkin tidak akan mereka duga. Sebuah apartemen kecil milik temanku, sesama pekerja migran, yang sedang kosong karena temanku itu pulang kampung sementara waktu. Di dalam apartemen itu, Elena duduk di sudut sofa dengan tatapan kosong. Lalu dia mulai bercerita lebih dalam dari sebelumnya. "Ayahku bukan hanya ingin aku menikah dengan anak partner bisnisnya, tapi sebenarnya ada agenda besar di balik perjodohan itu, Dharma," katanya lirih. Aku mendengarkan dengan serius. "Perusahaan keluargaku sedang ada dalam masalah keuangan besar. Merger dengan keluarga calon suamiku itu adalah satu-satunya cara menyelamatkan semuanya. Aku hanya pion dalam permainan mereka." Aku terdiam. Jadi selama ini bukan hanya sekadar perjodohan biasa, ini adalah pernikahan bisnis. Dan Elena hanya dianggap sebagai alat penyelamat kerajaan bisnis keluarganya. Aku bisa merasakan sakit hatinya. Betapa dia yang terlihat kaya raya dan serba ada, ternyata sebenarnya terjebak dalam permainan kekuasaan keluarga. "Ayahku tidak akan berhenti mencari aku, Dharma," lanjutnya. "Dia akan terus mengirim orang untuk menemukanku. Bahkan mungkin memaksaku pulang dengan cara apapun." Aku mencoba menenangkan dia, tapi dalam hatiku, aku sendiri mulai takut. Aku hanya orang biasa. Bagaimana bisa aku melindungi wanita ini dari kekuatan besar di belakang keluarganya? Tapi Elena menatapku dengan penuh harap. "Dharma, kamu satu-satunya yang aku percaya sekarang. Tolong, jangan tinggalkan aku." Kalimat itu menusuk ke dalam hatiku. Aku tahu, hidupku yang sederhana tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Aku tidak bisa mundur sekarang. Besok mungkin orang-orang ayahnya akan datang lagi. Mungkin mereka akan menemukan tempat ini. Mungkin mereka bahkan akan menyeret Elena pulang dengan paksa. Tapi untuk malam ini, aku hanya ingin dia merasa aman bersamaku. Dan satu pertanyaan besar terus berputar di kepala. Sanggupkah aku bertahan dalam badai ini? Sanggupkah seorang supir taksi sederhana menantang kehendak keluarga konglomerat Eropa hanya demi wanita yang baru aku kenal beberapa hari? Malam itu aku tidak bisa tidur sama sekali. Aku duduk di kursi reyot dekat jendela apartemen sederhana ini, sambil memandang keluar. Berjaga, kalau ada mobil asing berhenti di depan. Elena tidur di sofa kecil, wajahnya tenang. Tapi aku tahu hatinya tidak sedang tenang. Sama sepertiku. Dalam kepalaku, pertanyaan besar terus berputar. Apa yang sebenarnya aku lakukan? Aku cuma supir taksi, hidupku sederhana, bahkan cenderung pas-pasan. Sekarang aku justru terlibat dalam masalah keluarga besar konglomerat yang pengaruhnya bisa menjangkau kemana saja. Besok paginya, Elena bangun lebih awal. Dia langsung mendekatiku dan tersenyum tipis. "Terima kasih sudah mau menolongku, Dharma," katanya. Aku hanya mengangguk, pura-pura terlihat tenang,
meski di dalam dada ada perasaan was-was yang sulit dijelaskan. "Kau masih mau bersamaku?" tanyanya dengan suara pelan nyaris seperti bisikan. Pertanyaan itu menusuk langsung ke hatiku. Aku tahu jawabanku tidak hanya sekadar kata iya atau tidak. Ini soal keberanian, soal risiko. Tapi aku juga sadar, aku tidak bisa mundur sekarang. "Iya, aku akan tetap di sini," jawabku akhirnya. Hari itu kami tidak berani keluar. Kami hanya menonton televisi sambil sesekali mengobrol kecil. Tapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Sore harinya, ketika aku melihat keluar jendela, sebuah mobil hitam berhenti di depan apartemen. Jantungku langsung berdegup lebih kencang. 4 pria berjas keluar dari mobil itu. Aku mengenali mereka, orang-orang ayah Elena. Mereka sudah menemukan kami. Aku langsung membangunkan Elena. "Kita harus pergi sekarang," kataku tegas. Tanpa banyak bicara, Elena mengambil jaketnya. Aku menggenggam tangannya erat dan membawanya keluar lewat pintu belakang apartemen. Menuju lorong sempit yang jarang digunakan, kami berjalan cepat, hampir setengah berlari. Menuju tempat parkir kecil di belakang bangunan, aku tidak bisa mengambil mobilku. Pasti sudah mereka awasi. Untung saja ada bus kota yang lewat. Aku menarik Elena masuk ke dalam bus, duduk di bangku belakang, sambil berusaha menahan napas. Dari jendela bus, aku melihat pria-pria itu mulai masuk ke gedung apartemen. Aku merasa lega. Setidaknya untuk saat ini, kami berhasil kabur. Sepanjang perjalanan, Elena menggenggam tanganku erat. Tangannya dingin, tapi aku bisa merasakan dia juga berusaha keras tetap tenang. "Maaf, aku membuatmu terlibat sejauh ini." "Dharma," katanya lirih. Aku menggeleng. "Tidak apa-apa, aku tidak bisa membiarkanmu sendirian." Ketika bus berhenti di halte tengah kota, aku memutuskan membawa Elena ke sebuah hostel murah di daerah Kreuzberg. Tempat ini lebih ramai, lebih anonim. Mungkin mereka akan lebih sulit melacak di sini. Kami menyewa kamar sederhana. Hanya ada ranjang kecil dan jendela yang menghadap gang belakang. Di kamar itu, kami duduk berdampingan, sama-sama terdiam. Akhirnya Elena memecah keheningan. "Aku tahu ini berat buatmu, Dharma, tapi aku tidak bisa kembali. Kalau aku pulang, aku akan jadi pion keluarga. Mereka akan menikahkanku dengan pria yang tidak aku cintai hanya demi bisnis. Hidupku akan berakhir di sana." Aku menatapnya dalam-dalam. Dia tidak berbohong. Aku bisa melihat ketulusan dan ketakutan dalam matanya. Tapi aku juga sadar, aku tidak punya apa-apa untuk melindunginya. Aku hanya punya tekad dan sedikit keberanian. "Aku akan tetap bersamamu," kataku akhirnya. Pelan. Elena tersenyum. "Aku percaya padamu, Dharma. Hanya padamu." Tapi jauh di dalam hatiku, aku tahu, pria-pria ayahnya tidak akan berhenti mencari. Mereka pasti akan terus mengejar. Dan cepat atau lambat, mereka akan menemukan kami. Malam itu, sebelum tidur, aku duduk di jendela kamar hostel, menatap lampu-lampu kota Berlin. Aku bertanya pada diriku sendiri, apa yang sedang aku lakukan? Aku hanya orang biasa, tapi aku sudah masuk terlalu dalam hidup wanita ini. Dan aku tahu, besok mungkin badai yang lebih besar akan datang. Aku siap, atau tidak, aku sudah memilih jalan ini. Demi dia, demi Elena. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Aku hanya duduk di pinggir ranjang sempit hostel murah itu, memandang Elena yang tertidur lelap di sisi lain ruangan. Wajahnya terlihat tenang, tapi aku tahu di balik itu semua, dia menyimpan banyak ketakutan. Aku juga tidak bisa membohongi diriku sendiri ya. Aku takut karena aku tahu orang-orang ayahnya pasti sudah mengepung kota ini. Tidak ada tempat yang benar-benar aman untuk orang seperti Elena. Atau untukku, supir taksi biasa, yang tiba-tiba menjadi orang paling dicari oleh keluarga konglomerat Eropa. Dan benar saja, keesokan paginya, saat aku baru saja keluar kamar sebentar untuk membeli kopi di depan hostel, seorang pria asing menepuk bahuku dari belakang. "Dharma?" tanyanya dengan logat Jerman yang jelas. Aku hanya bisa mengangguk perlahan. "Pelem sep." Aku berkata apa-apa. Dia menyodorkan sebuah amplop kecil. "Dia ingin bertemu denganmu," ucapnya singkat. Aku membuka amplop itu setelah pria itu pergi. Di dalamnya hanya ada secari kertas dengan tulisan tangan sederhana. "Cafe di sudut Hermannplatz. Pukul X sendirian. Von Kreuzer. Von Kreuzer. Ayah Elena." Aku kembali ke kamar dengan kepala penuh pertanyaan. Aku harus memberitahu Elena, atau aku pergi diam-diam? Tapi satu hal yang aku tahu pasti, cepat atau lambat aku memang harus berhadapan dengan pria itu. Akhirnya, aku memutuskan pergi tanpa membangunkan Elena. Aku meninggalkan catatan kecil. "Aku pergi sebentar. Tunggu aku di sini. Aku janji akan kembali." Pukul 10 tepat aku sudah duduk di kafe yang disebutkan.
Tempatnya tenang. Terlalu tenang untuk ukuran Hermannplatz yang biasanya ramai. Di salah satu sudut kafe, seorang pria parubaya berdiri dengan pakaian rapi. Wajahnya dingin, penuh wibawa. Aku langsung tahu, dialah ayah Elena. Dia melambaikan tangan memintaku duduk di depannya. Dharma, sapanya dengan suara datar, tapi tajam. Aku langsung saja. Aku tahu kamu yang membantu putriku kabur. Aku tidak marah. Aku hanya ingin dia pulang. Aku menatapnya pelan. Dia tidak mau pulang, Tuan. Pria itu tersenyum tipis. Senyum yang penuh makna. Dance membuatku merasa seperti bocah kecil yang diajak bicara oleh guru besar. Kamu tahu siapa dia? Kamu tahu apa yang dia tinggalkan hanya demi ikut denganmu? Aku mengangguk. Dia sudah cerita semuanya. Von Kreuzer menyandarkan tubuhnya, lalu berkata pelan. Lalu apa yang bisa kamu berikan padanya? Dharma, kamu hanya seorang supir taksi. Kamu tidak punya apa-apa. Kamu tidak bisa melindungi dia dari dunia yang keras ini. Aku terdiam beberapa detik. Kata-katanya menusuk. Tapi memang benar, aku tidak punya apa-apa. Tapi aku juga sadar, yang Elena butuhkan mungkin bukan kekayaan atau perlindungan. Dia butuh seseorang yang tulus. Dengan suara pelan tapi yakin, aku berkata, mungkin saya tidak punya apa-apa, Tuan. Tapi saya bisa berikan satu hal. Hati saya yang tulus. Saya bisa mencintai dia. Bukan karena siapa dia, tapi karena dia, Elena. Von Kreuzer mengerutkan dahi. Kamu mencintainya? Aku menatap mata pria itu tanpa ragu. Ya, saya mencintai Elena. Apa adanya. Suasana menjadi hening. Aku bisa melihat wajah Von Kreuzer sedikit berubah. Tidak ada lagi sorot dingin yang menusuk. Matanya justru terlihat lega, atau mungkin ini yang disebut ujian. Beberapa saat kemudian dia menghela napas panjang. Kamu tahu, Dharma, aku sudah lama tahu putriku tidak bahagia. Tapi aku juga seorang pengusaha. Aku harus menyelamatkan bisnis keluarga kami. Dia memandangku serius. Aku tidak bisa melarang dia jika dia memilihmu. Tapi aku ingin tahu satu hal. Apa kamu cukup kuat berdiri di sisinya? Meski seluruh dunia akan memandang rendah kalian, aku hanya menjawab dengan satu kalimat yang keluar dari hatiku. Selama Elena ingin aku tetap di sampingnya, aku tidak akan pergi. Von Kreuzer diam beberapa detik, lalu tersenyum tipis. Bagus, kita lihat seberapa lama kau bisa membuktikan itu. Setelah pertemuan itu, aku kembali ke hostel. Elena langsung memelukku erat saat aku masuk. Matanya berkaca-kaca, mungkin dia takut aku tidak akan kembali. Aku mencintaimu, Elena, kataku akhirnya, tanpa ragu. Aku ingin kita jalani ini, apapun risikonya. Elena menangis dalam pelukanku. Tapi tangisnya bukan lagi karena ketakutan, tapi kelegaan. Di detik itu, aku tahu, aku sudah benar-benar memilih jalan hidup baru. Dan aku juga tahu, hidup kami berdua tidak akan pernah lagi sama setelah hari itu. Setelah pertemuan itu, hidupku benar-benar berubah. Tidak ada lagi pengejaran. Tidak ada lagi tatapan curiga dari orang-orang ayah Elena. Semuanya seperti mereda begitu saja. Seolah-olah Von Kreuzer memang sengaja menguji aku. Namun, aku tahu, di balik sikap diam ayahnya, pasti ada banyak pertimbangan besar yang sedang dia pikirkan. Ini bukan hanya tentang hubungan antara aku dan Elena. Ini tentang citra keluarga besar yang selama ini mereka bangun. Tentang kekuatan bisnis yang menjadi pondasi nama mereka. Tapi entah bagaimana, dia membiarkan kami hidup dalam pilihan kami sendiri. Elena tetap tinggal bersamaku di apartemen sederhana itu selama beberapa minggu. Setiap pagi kami sarapan di warung kecil dekat hostel, berjalan kaki keliling taman kota. Sesekali duduk di bangku panjang sambil sekadar bercerita tentang mimpi-mimpi kecil kami. Aku mulai mengenal Elena yang sebenarnya, seorang wanita yang ternyata mudah tertawa, suka bercanda sederhana, dan jujur saja, tidak bisa masak. Bahkan dia sering kesulitan menanak nasi di rice cooker yang aku pinjam dari teman. Aku tertawa kecil setiap kali dia gagal masak mie instan. Dan dia juga selalu tertawa saat aku salah mengucapkan kata-kata bahasa Jerman. Hubungan kami benar-benar sederhana. Tidak ada pesta mewah, tidak ada makan malam romantis di restoran bintang 5, hanya kebersamaan sederhana yang terasa tulus. Sampai akhirnya, pada suatu sore, saat kami duduk di bangku taman, Elena menatapku dengan senyum yang berbeda. Dharma, aku ingin kita menikah. Benar-benar menikah. Bukan hanya karena aku kabur dari ayahku, tapi karena aku mencintaimu, katanya pelan. Aku memandang matanya dalam-dalam. Aku tahu dia serius. Beberapa minggu kemudian, kami resmi menikah. Bukan pernikahan besar di hotel megah, tapi pernikahan sederhana di kantor catatan sipil Berlin. Hanya kami berdua dan 2 orang sahabatku sebagai saksi.
Elena mengenakan gaun putih sederhana, tanpa mahkota mewah, tanpa riasan yang berlebihan, dan aku hanya mengenakan jas murah yang kupinjam dari teman sesama supir taksi. Tapi kami bahagia, sangat bahagia. Yang lebih mengejutkan lagi, setelah pernikahan itu, ayahnya von Kreutzer datang menemui kami. Kali ini tanpa pengawal, tanpa mobil mewah. Hanya dia seorang diri. Dia memeluk Elena cukup lama, lalu menghampiriku. Dharma, kamu memang bukan pria yang aku pilih. Tapi aku bisa lihat dia bahagia bersamamu. Aku akan berhenti memaksanya. Tapi aku juga ingin memberimu satu kesempatan. Katanya sambil menyodorkan sebuah map besar. Aku membukanya perlahan. Ternyata isinya adalah surat penunjukan resmi. Aku ingin kamu menjalankan salah satu properti kami di Berlin. Bukan sebagai hadiah, tapi sebagai tugas. Aku ingin lihat, apakah pria sederhana sepertimu bisa menjaga sesuatu yang besar? Aku sempat terdiam. Ini bukan sekadar tawaran, ini semacam pengakuan darinya. Cara dia menunjukkan bahwa dia menerima aku. Dengan caranya sendiri, aku menatap Elena. Dia mengangguk, matanya berkaca-kaca, dan sejak saat itu, hidupku benar-benar berubah. Dharma, supir taksi biasa, yang dulu hanya bermimpi bisa pulang ke kampung halaman dengan tabungan cukup, kini dipercaya menjalankan salah satu hotel milik keluarga von Kreutzer di Berlin. Tapi yang paling berharga bukanlah hotel itu. Bukan juga uang yang sekarang mulai mengalir lebih banyak dari sebelumnya. Yang paling berharga adalah kebersamaan kami. Setiap hari, aku masih bisa duduk bersama Elena di kursi taman favorit kami, menikmati sore Berlin yang sejuk, sambil bercanda dan tertawa seperti hari-hari awal dulu. Hidup kami tetap sederhana, meskipun banyak hal yang telah berubah. Dan aku sering bertanya, dalam hati, semua ini bermula hanya karena satu order taksi. Satu perjalanan yang kelihatannya biasa saja, tapi ternyata menjadi perjalanan yang mengubah seluruh hidupku. Aku bukan lagi hanya seorang supir taksi. Aku adalah suami Elena, wanita yang dulu hanya duduk diam di kursi belakang mobilku, dan kini duduk di sampingku selamanya.